Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat, mantap. Makasih ya. Sekarang Ibu ambil absen dulu ya nak ya. Atau berdoa kita dulu. Ya, berdoa kita mulai. Ketua, nama aja ya. Before our study, let's pray. Selesai. Bu ambil absen dulu nak ya. 11 PK P3. Tanggal berapa sekarang Nanda? 21. Aisyah Fadila. Hadir, Bu. Alia Fortuna. Hadir, Bu. Akila Nurul. Asti Melani Putri. Atira Aziza. Bintang Indah Ramadhani. Diah Rama Subekti. Dwi Mulyana. Fadilah Taslim. Faizatul Hanifah. Festi Fadilatul. Hadir, Bu. Harmantia. Hasifah Aulia. Intan Farah Salsabila. Irfani Masa Putri. Laili Tanzila. Latifah Putri. Latifatul. Nah. Maisara. Miftahul Jannah. Nabilatul Latifah. Nadila. Nailah Adrian. Hadir. Najwa Azara. Neni Arlina Putri. Nurul Fauzan. Rafiatur Rahma. Saskia Sasabila. Siti Raisa. Yelsa Fitri. Saskia Sahira. Alhamdulillah ada semua ya. Aplaus dulu untuk sahabat-sahabat. Oke. Nah sekarang minggu kemarin Ibu sudah bicarakan tentang KD kita. Apa KD kita minggu kemarin? Kolonialisme dan bangsa di mana? Di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas itu motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sebelum itu siapa yang tahu? Apa saja motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Di tangan, siapa yang bisa? Silakan. Mencari apa? Bagus. Satu baru, yang lain. Dua. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tiga. Apa lagi? Ya, silakan. Revolusi industri. Empat. Ya. Adanya semboyan 3G. Apa itu 3G Nanda? Bagus. Yang kelima apa? Ya, silakan. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan siapa? Turki Utsmani. Nah, selesai. Berarti datang bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kapan terjadi kolonialisme? Yaitu dengan adanya beberapa peristiwa-peristiwa sehingga kita dijajah oleh bangsa asing atau dikuasai oleh bangsa asing. Nah, untuk minggu sekarang ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang VOC. Yang kedua tentang masa pemerintahan Herman William Daendels. Yang ketiga masa pemerintahan Stanford Raffles. Yang keempat
masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita bahas. Nah, sekarang seperti minggu kemarin kita udah membagi kelompok kan? Berapa kelompok? Ada 4. Nah, sekarang kita duduk per kelompok. Di sini kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1, sini kelompok 2, di tengah-tengah kelompok 3, sini kelompok 4. Cepat, pagi, cepat. Duduk per kelompok. Gabung nak, gabung. Boleh ke hadapan duduknya, beringkaran. Boleh. Madep ini ke depan nak. Yang itu madep. Bagaimana duduknya supaya nyaman. Berkelompok nanda, hadap-hadapan. Kalau gini kan payah nanti diskusi. Nah, hadap-hadapan nak. Ambil meja, duduk berkelompok. Ini kan. Dah? Kita gabung nak, gabung cepat nak. Terus sayang. Ah, seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Ah, kelompok 3 gabung nak, seperti kelompok 1 bikin. Jadi mereka saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Kelompok 4 juga seperti ini, saling berhadapan. Gabung sini dulu, sini gabung. Di sini. Tentang POC. Ya, bacanya diikat aja ya. Ini kelompok 2. Dian. Ini kelompok 4. Nih, kelompok 3 ini buku cetak nak? Tentang ya. Oke, kelompok 1 membahas tentang apa tadi? Kelompok 1 membahas tentang POC. Kelompok 2 Herman, masa pemerintahan Herman Biandandes. 3 Raffles. 4 Hindia Belanda. Oke, sekarang Bu kasih waktu 10 menit diskusi. Kalian kerjakan yang kelompok 2 tentang Herman Biandandes, bikin laporan. Kelompok 3 juga seperti itu, kelompok 4 juga seperti itu. Silakan, 10 menit. Anda enggak ngerti? Bikin kertas 1 lembar. Ya, bikin. Ringkasan tentang masa pemerintahan Stanford Raffles. Ya, ya. Berkelompok, tapi masing-masing menyediakan pertanyaan. Oke. Bikin 1 per kelompok hasilnya. Nanti kan dibacakan ya masing-masing. Ya. Kelompok 1 apa materi? Udah. POC. Apa aja yang bisa dibahas? 1. Yang pertama ya tujuan. 1 hak oktroy. Apa lagi? Kebijakan. Kebijakannya mana nih? Tengok. Iya, banyak nak. Ada Nusantara. Ini untuk Maluku. Ini untuk Nusantara. Ada 2 ya. Jadi beda. Ini kebijakan bidang Maluku ini saja nih. Karena Maluku, kenapa kok Maluku? Nanti karena dia pusat. Pusat yang dicari mereka kan rempah. Cuma kan di Maluku ini ada pula peraturan. Ah, ini Nusantara. Nih, Nusantara. Jadi ada 2 kebijakan. 1 di Maluku, 2 Nusantara. Nih, Nusantara ke bawah nih. Harus buatnya nih. 1 artinya apa? Kebijakan dalam melaksanakan ini itu apa kebijakannya? Ada tindakan kekerasan, ada politik daerah. Nah, 1 jelaskan sedikit tentang Peter Bot dan Tipikon. Sedikit aja materi. Misalnya Peter Bot apa yang dilakukannya? Karena dia gubernur daerah pertama. Tipikon apa yang dilakukannya? Memindahkan pusat perdagangan dari Maluku ke POC. Jelas itu. Ya, ya ini aja. Yang Tipikon mana? Ah, berarti situ Tipikon. Kan siapa yang membacakan masing-masingnya udah dibagi?
Bacakan masing-masing. Kan ada tuh tujuan. Ya, ada kita bagi. Ya. Yang moderator beda, nanti bacakan beda pula. Ya, oke. Saja yang kita bahas. Materinya apa saja? Masa pendudukannya, apa lagi? Ini kebijakannya, apa lagi? Terus ini ada materi sedikit lagi. Ini kayak siapa nih, bisa Anda jelaskan ini? Contoh ada lagi jasanya mana? Ini ada jasanya. Jasa rapor Indonesia nih. Ada sini kan? Nanti tambahnya. Ini tambahnya Nana. Siapa ketua? Apanya ketua kelompok mana Nana? Ketua kelompok. Tampil ya. Itu ada jasa-jasa Herman siapa Stanford Raffles ada jasanya itu. Terus buku istri apa itu? Pokoknya penting-pentingnya aja. Apa kebijakannya 1, 2 tambah jasanya. Akhir pemerintahnya apa? Berakhir dengan apa? Masa pemerintahnya berakhir dengan ada. Ini harus jelaskan ini. Wah, ini dia. Yaitu, isinya apa? Ada nggak di sini isinya? Nah, jelaskan itu, ya. Kelompok 4, mana materinya? Ini mulai dari kebijaksanaan kultur stelsel. Apa kultur stelsel? Dari situ jelaskan tuh apa saja aturan kultur stelsel di sini. Kita 10 menit. Setelah itu ini tanam paksa. Harus dijelaskan tanam paksa itu apa? Siapa tokohnya yang tanam paksa itu, apa aturan tanam paksa. 1, kebijakan pintu terbuka dari 1870 sampai 1900 ada latar belakangnya, perubahan politik, pengaruh. Ini udah jelas di sini nih. Tambah enggak? Ya. Tapi kan udah mulai orang ini. Minggu besok arti 2 kelompok bisa. Ini penerapan dampak kebijakan pintu terbuka. Apa saja misalnya perkebunannya, apa saja yang dibuka perkebunan. Biasanya ini ada plus ada minusnya nih. 1, pintu terbuka, di sini ada eksploitasi manusia, ada apa dimaksud dengan kuli ordonansi, ada punal sanksi. Ini apa nih? Anda garis bawah ini, apa itu kuli ordonansi dalam politik pintu terbuka? Apa yang disebut dengan kuli ordonansi dengan apa isinya tentang kuli itu apa? Apa peraturan keluarkan pemerintah tentang kuli ordonansi? 1, itu eksploitasi manusia, ini eksploitasi agraria, ini yang dilakukannya. Ada berapa buah tuh? 4 ya. 1 sampai berakhir reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka dengan adanya politik etis. Sudah sampai situ kok. Nah, ada yang masalah dengan materi? Nah. Ada yang kesulitan? Anda? Materi? Ada yang rasanya enggak apa? Oke. Kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 8. Bisa? Bisa, nanti moderator 1 lagi bisa. Ya bisa nanti yang pas pertanyaan bantu. Oke. Bisa tampil kelompok 1. Belum? Yang mana? Renage Austin Disky Company. Kayak gitu aja bacanya, yang paling ketulis saja. Renage. Kan orangnya bacaan tulisan Belanda kan seperti itu.
Verenigde Ostindische Company. Ini bukan kayak gitu. Ini tujuannya ada 4. Ini hak istimewa. Ada lagi materi apa yang dipertanyakan tentang materi? Terjun tuh sampai VOC-nya aja kan, Bu? Ya. Apa lakukannya di Tikon? Ada di sini. Ini pertanyaannya kan nanti kalian harus mampu menjawab pertanyaan. Baca setiap kita masing-masing ada jatah bacanya. Oke. Gimana kelompok 1 udah siap tampil? Udah siap? Udah, waktu kita udah lewat 10 menit. Siap kelompok 1? Bisa tampil? Siap ya? Oke, pas. Mulai kita. Baik, siswa semua kita silakan kelompok 1 untuk tampil tentang materi VOC. Nih, yang ngomong kayak gini. Kesada lah yang megang, Bu. Ya, kita silakan kepada kelompok 1 tampil. Yang lain siap-siap munculkan pertanyaan masing-masing minimal 2 pertanyaan. Kelompok 2, 3, 4 minimal 2 pertanyaan. Oke? Nah, silakan kepada penyaji untuk menyajikan materinya. Siapa mulai dari awal? Saya mulai, Nak. Ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala alladhi istafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi yang telah merubah kehidupan kita dari zaman biadab kepada zaman yang beradab, dari umat yang sesat kepada umat yang bertaubat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masa penjelajahan samudera bangsa Eropa ke Indonesia. Baiklah, yang pertama kali kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan tujuan VOC yang akan disampaikan oleh Saudari Zaskia Zahira. Kepada Saudari disilakan. Awal pembentukan VOC. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda atas saran Prins Maurits. Pada 20 Maret 1602, perserikatan tersebut resmi dibentuk dengan nama Verenigde Ostindische Compagnie atau VOC. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang atau kongsi-kongsi dagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya, seperti East India Company dari Inggris. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kebijakan VOC yang akan dibawakan oleh Saudari Diarah Masbekti. Kepada dia disilakan. VOC mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Di Indonesia bagian timur, VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada 1605, VOC membantu Sultan Babullah mengusir Portugis dari Maluku.
untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. VOC menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, Hongi Tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain, dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat. Yang kedua, ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak hasil bumi. Selanjutnya, hak istimewa yang akan dibawakan oleh Saudari Zahra. Kepada Saudari disilakan. Hak istimewa yang akan dibawakan oleh Saudari Salsa. Kepada Salsa disilakan. Pada awal terbentuknya, VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah persekutuan dagang. Tetapi VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik. Kelebihan inilah yang membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan Nusantara. Karena pemerintahan Belanda memberi hak istimewa atau hak oktroi kepada VOC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya tentang Peter Both yang akan disampaikan oleh Zahra. Peter Both adalah Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Peter Both adalah pencipta VOC dan membangun maskar besar di Ambon. Tindakan Peter Both selama menjadi Gubernur Jenderal VOC sebagai berikut. 1. Membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta, Pangeran Wijayakrama. Membeli tanah seluas 50 kali 50 fadam, yaitu 1 fadam sama dengan 182 cm di Jayakarta. Tanah ini menjadi cikal bakal kota Batavia. 4. Mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi penguasa di Maluku. Selanjutnya, Jan Pieterszoon Coyen yang akan dibacakan oleh Atira. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coyen memiliki tugas sangat berat, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jan Pieterszoon mengerahkan 18 kapal perang untuk menyerang Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, pasukan Jan Pieterszoon berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi kota Jayakarta. Selanjutnya, Jan Pieterszoon membangun kota baru di sebelah timur puing-puing kota Jayakarta. Kota baru tersebut diberi nama Batavia. Sejak saat itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Nah, yang terakhir yaitu pembubaran VOC yang akan dibacakan oleh Saudari Intan. Kepada Intan disilakan. Selanjutnya yaitu pembubaran VOC. Pada masa kejayaannya, VOC berhasil menguasai beberapa daerah di Indonesia. Akan tetapi, di balik masa kejayaannya, VOC juga memiliki banyak sekali masalah, yaitu pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang menetapkan Raja William IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Kemudian, pada sejak tahun 1673, VOC terlilit banyak hutang. Keuntungan diperoleh VOC mengalami penurunan drastis. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah untuk membantu rakyat-rakyat Indonesia melawan penjajahan lainnya, yaitu ada beberapanya serangkaian perang. Kemudian selain itu para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah, sehingga mereka juga memakai fasilitas negara untuk diri mereka sendiri. Dan VOC sering diartikan juga sebagai virgin under compulsive, yang berarti tenggelam karena korupsi. Dan tindakan pemerintah ini dilakukan untuk menutup utang-utang VOC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Belanda dengan resmi membubarkan VOC. Baik, mungkin itu presentasi kami. Selanjutnya ialah pertanyaan tanya jawab.
Tiap kelompok kami beri kesempatan 2 pertanyaan. Jadi Oke, pas ya. Berarti setelah tampilnya kelompok 1 tentang VOC, minimal setiap kelompok 2 pertanyaan. Silakan. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok berapa dulu mulai? Kelompok 4. 3 atau 4? 4. Silakan. 4 siapa namanya? Neni, Bu. Neni, silakan. Neni. Apa pertanyaannya? Silakan catat, Nak. Baiklah, Neni perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Pada tahun berapa VOC mulai mengalami kemajuan pesat? Ya, 1. Itu kelompok 4 baru. Kemana lagi, Nak, yang mau tanya? Masuk kelompok 4, silakan. Siapa namanya, Nak? Alia Fortuna, Bu. Alia, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Yang kita ketahui, VOC merupakan serikat dagang. Namun kenapa wewenang yang diberikan kepada VOC menyerupai wewenang untuk sebuah negara? Sebuah negara. Bagus. Baru kelompok 4, kelompok lain mana? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 siapa namanya, Nak? Fadilah, Bu. Fadila, silakan Fadila. Mengapa VOC disebut sebagai akar kolonialisme di Indonesia? Rasa tak, Nak? Udah, silakan. Kelompok lagi masih kelompok 3? Masih, silakan kelompok 3. Siapa namanya? Faizatul Hanifah. Aizatul Hanifah, silakan. Apa pengertian VOC dalam bahasa Indonesia? VOC dalam bahasa Indonesia. Bagus. Baru dua kelompok lain gimana? Kelompok 2? Silakan kelompok 2. Siapa namanya, Nak? Iya, silakan Mas Sarah. Baiklah, Sarah sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, pada pembubaran VOC kan sering dikenal sebagai Vergan onder korupsi yang berarti tenggelam karena korupsi. Bagaimana cara mengatasi kasus korupsi yang terjadi pada Indonesia pada saat sekarang ini? Saat sekarang, bagus. Lanjut. Mas Sarah ya, kelompok 2. Siapa lagi? Kelompok 2? Ya, silakan. Siapa namanya? Tia, Bu. Hermantia, silakan. Baiklah, tiap perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Di dalam kebijakan VOC ada salah satunya tuh ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Ya. Kenapa rempah-rempah penduduk itu harus ditebang padahal hasilnya tuh nanti bisa untuk VOC juga? Ya, silakan. Jadi ada 6 pertanyaan, silakan diskusi. Kelompok 1, silakan siapa yang menjawab. Nanti kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawabnya ya. Berapa menit waktunya? Diskusi bentar. Udah diskusi? Oke. 2 menit baca, Bu. Ya. Dah? Sudah siap? Terjawab pertanyaan? Dah, ya silakan kelompok 2 kita persilakan untuk menjawab pertanyaan kawannya. Silakan. Kelompok berapa baru? Pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 4, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Neni, yaitu dari perwakilan kelompok 4, yaitu tahun berapa VOC mulai mengalami kemajuan. Yang akan dijawab oleh saudari Zaskia Zahira. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Neni.
Sejak VOC didirikan, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602, VOC mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1607, yaitu karena hanya dalam waktu 5 tahun, VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Kapal-kapal tersebut memulai pelayarannya dari pelabuhan-pelabuhan Belanda di Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Viri, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Jadi bisa ambil kesimpulan, tahun berapa mulai berkembangnya? 1607. Jadi mulai berkembangnya 5 tahun setelah berdirinya VOC, bahkan VOC sudah punya berapa buah? 15 armada. Gimana? Neni, pas atau komplain masih? Pas, oke lanjut kelompok penyaji. Pertanyaan siapa lagi? Kelompok 4, Bu. Ya silakan. Dari pertanyaan Alia, kenapa wewenang VOC seolah-olah seperti wewenang negara, bukan serikat dagang? Yang akan dijawab oleh Salsa. Jawabannya karena pemerintahan Belanda itu sudah memberi hak istimewa kepada VOC, makanya mereka itu seolah-olah sedang menguasai pemerintahan, sedangkan mereka hanyalah perserikatan perdagangan di Nusantara. Bagaimana, Alia? Maksudnya karena dia punya hak istimewa maka dianggap sebagai sebuah negara. Oke, silakan. Alia masih silakan. Tanggapan Alia. Kenapa dia bisa dikasih hak istimewa? Apa sih plusnya kok bisa dikasih hak istimewa? Ya, silakan. Boleh bantu kawannya? Siapa bisa bantu? Yang penyaji? Apa sih alasannya pemerintah Belanda kasih dia hak istimewa ya? Apa sih istimewanya? Silakan. Siapa bisa bantu? Kawannya? Jadi baik, pertanyaan Anda tadi, kenapa mereka diberi hak istimewa? Kenapa mereka diberi hak istimewa? Karena ketika itu VOC sangat prasarana dan sarana mereka itu sangat memadai, sehingga mereka memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik, dan mereka juga punya sarana prasarana yang sangat baik. Oleh karena itu Belanda menguasai perdagangan di Nusantara karena pemerintahan Belanda memberikan hak istimewanya. Jadi apa istimewanya? Karena memang sesuai dengan apa penyaji, memang fasilitas itu udah istimewa, makanya dikasih hak istimewa. Pas? Alia masih ada? Nada. Oke, silakan. Pertanyaan kelompok apa lagi? Selanjutnya pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Pertanyaan dari Fadila, yaitu kenapa dianggap akar kolonialisme di Indo? Yang akan dijawab oleh Zahra. Kepada Zahra, disilakan. Ya, silakan. Karena kolonial Belanda itu adalah kolonial yang pertama kali membuat peraturan dan menjalankan peraturan kolonialisme seperti VOC. Beda dengan penjajah Eropa lainnya seperti Spanyol dan Portugis, mereka hanya melakukan perdagangan di Indonesia, bukan membentuk peraturan yang dilakukan seperti Belanda. Oke. Gimana? Fadila masih? Maksudnya gimana tadi? Kalau beda dengan negara lain adalah kalau VOC dia ikut campur dalam pemerintahan negara Indonesia. Kalau negara pedagang lain hanya berdagang. Pas? Dah? Oke, lanjut. Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan masih kelompok 3. Ya, silakan. Pertanyaan dari Faizatul, apakah pengertian singkatan VOC dalam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Atira? Baiklah, saya akan menjelaskan kepada Nifa apa itu pengertian VOC dalam bahasa Indonesia. Jadi pada 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda itu membentuk sebuah organisasi perdagangan yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau biasa disingkat VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Jadi VOC dalam bahasa Indonesianya itu berarti Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pas bagaimana? Faizatul pas. Oke, pertanyaan berikutnya dari kelompok 2, silakan. Yaitu pertanyaan dari Harmantia, yaitu ekstrapasi
Jadi kenapa tidak boleh berlebihan? Yang akan jawab oleh saudari Intan. Jadi kenapa hak ekspropriasi itu ada? Yaitu pertama, hak ekspropriasi itu adalah bahwa VOC atau pemerintah Belanda mereka membatasi dengan penanaman rempah-rempah tersebut. Padahal kalau misalnya mereka menanam rempah-rempah secara banyak, mungkin mereka banyak mendapat keuntungan kan. Namun di sini rempah-rempah yang sama-sama kita ketahui bahwa rempah-rempah adalah suatu barang yang langka. Karena langkahnya itulah makanya rempah-rempah itu mahal. Oleh karena itu mereka menetapkan sistem eksterpasi Ya. Agar untuk menjaga harga dari rempah-rempah tersebut. Karena jika makin banyak mereka memproduksi, maka semakin rendahlah harga rempah-rempah tersebut. Oke. Maksudnya jelas. Kenapa kok eksterpasi dilakukan? Supaya harganya tetap stabil. Karena dalam ilmu ekonomi barang banyak harganya turun. Kalau barangnya sedikit jadi makanya supaya harganya tetap stabil, maka barangnya diusahakan produksinya sedikit. Pas, bagus pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan berikutnya lagi. Ya, Maisarah. Pertanyaan dari Maisaro, adanya tindakan korupsi atau faktor, apakah pendapat tentang korupsi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Intan? Masih Intan, silakan. Sama-sama kita ketahui bahwa korupsi sangatlah membuat negara kita makin sengsara karena para koruptor itu mengambil hak-hak negara untuk rakyat. Dan korupsi sebenarnya di Indonesia telah banyak pemerintah untuk melakukan bagaimana cara untuk mengurangi para koruptor ini. Namun hal tersebut masih tidak sampai saat sekarang ini. Bahkan telah dilakukan juga hukuman mati untuk bagi para koruptor, yaitu pada tahun 2019 kepada Heru Sanjaya. Beliau dihukum mati karena berhasil mengambil uang negara sebanyak 9 miliar. Sehingga beliau pun dihukum dengan hukuman mati. Namun hukuman ini tidak juga memberikan jera kepada koruptor-koruptor yang lainnya. Karena itu sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya, namun yang namanya kita sebagai manusia sebenarnya di Indonesia bukanlah kekurangan ekonomi, namun di Indonesia adalah kekurangan hati nurani dari seseorang ataupun kurangnya moral dari setiap manusia, setiap rakyat di Indonesia. Oke, ada tambahan kelompok penyaji? Ada enggak usaha lain dari pemerintah untuk memberantas korupsi saat ini ya? Karena sudah dibuktikan pengalaman kalau VOC itu hancur karena korupsi. Indonesia bagaimana nasibnya seandainya korupsi masih menjalar? Silakan, masih ada tambahan dari kelompok penyaji? Ada tambahan? Tidak ada lagi? Nah, kira-kira apa? Siapa bisa? Apa kira-kira bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah supaya Indonesia tidak seperti VOC nasibnya? Siapa yang bisa nambahkan? Ada yang bisa nambahkan? Apa kira-kira usaha pemerintah kita membantu nih kelompok satu ya? Usaha pemerintah kita supaya nasib kita tidak sama dengan VOC. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang mau membantu menjawab? Ya silakan. Ada? Nah silakan Nanda. Ya. Ya. Tidak baik. Sehingga di kemudian hari ketika dia mendapatkan sebuah jabatan atau sesuatu yang memberikan dampak atau kekuatan besar di tangannya, dia memikirkan lagi bahwa korupsi itu tidak baik dan dia tidak akan melakukan perbuatan. Bagus, aplaus, mantap ya. Yaitu apa intinya? Menanamkan dari sedini mungkin tentang bahaya korupsi di mana? Di bidang pendidikan. Mantap, bagus. Satu baru, siapa lagi bisa nambahkan? Ya, silakan. Ya. Tapi kan pemimpin yang korupsi itu punya pendidikan tuh. Iya. Masih korupsi, padahal udah punya pendidikan tinggi. Iya. Tinggi Malah tinggi. Tapi kok bisa masih korupsi? Ini pertanyaan lagi nih. Kenapa kok masih korupsi juga? Kan dari pendidikan. Kenapa kok masih korupsi? Dulu, tunggu, kita satu-satu pilih dulu. Yang pertama tadi supaya tidak korupsi diberikan pendidikan dari dunia pendidikan kalau bahaya korupsi itu banyak. Bisa saja Indonesia nasibnya sama. Apalagi tambahannya? Nanti kalau kita tanya pertanyaan berikutnya. Ada lagi usahanya Nanda?
Kita bisa contoh. Itu Nanda, hukuman apa yang diberikan kepada koruptor? Hukuman mati. Tapi apakah sembunyi-sembunyi hukuman mati atau di depan keluarganya? Itu dia. Jadi hukum mati itu ditembak yang koruptor itu tapi di depan anggota keluarganya. Jadi ada maksudnya timbul efek jerah. Kalau korupsi nasibnya akan sama. Kira-kira ada dua pendapat lagi ya dengan bagaimana cara mengatasi atau memberantas korupsi di Indonesia. Nah sekarang muncul pertanyaan di kawannya. Padahal kan pendidikannya tinggi, kenapa masih korupsi? Ada yang bisa jawab? Pak Nyaji, ada yang bisa bantu jawab? Karena Kan kurang kesadaran. ya silakan. Satu, karena kurang kesadaran. Sekolah tinggi pun kalau kesadaran tidak ada, tidak bisa juga kan? Tetap korupsi bagus. Yang kedua, siapa yang bisa? Pendidikannya moral. Memang moralnya walaupun pendidikan tinggi, moralnya kurang bagus. Dua baru. Apa lagi? Silakan. Bagus. Mengikuti keinginan pribadi untuk menumpuk harta. Walaupun pendidikan tinggi, tapi kalau ada keinginan pribadi tidak ada. Yang keempat apa kira-kira Nanda? Ya silakan. Kurangnya dasar-dasar agama. Bagus. 4 baru. Ada lagi? Manusia nggak pernah memiliki rasa puas, Bu. Karena tidak rasa tidak puas oleh manusia. Ada 5 pendapat. Siapa yang bisa menyimpulkan? Padahal udah pendidikan tinggi, masih korupsi. Kan ini kekinian ini. Ada hubungannya dengan VOC. Kira-kira apa lagi? Kalau kita ambil kesimpulan gimana Nanda? Karena itulah sistem yang ada. Itu susahnya kita. Terlepas dari memang sifat manusia yang rakus, yang tidak bersyukur, tambah lagi sistem. Dengan sistem partai politik, hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi mungkin. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan tentang VOC Nanda? Pas? Nah, kita push dulu untuk nomor 1, silakan. Nah, silakan duduk nomor 1. Ya, silakan. Ya, tutup dulu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sengit ya. Nah sekarang kita secara umum. Kira-kira ada nggak pertanyaan kalian tentang VOC itu bagaimana? Banyak ya? Ada yang bisa tanya? Silakan. Sekarang tanya sama saya lagi. Tadi penyaji sudah berusaha tampil selesai. Sekarang kita tengok apa? Masih ada pertanyaan? Silakan Anda. Dalam pelaksananya VOC itu kan Bu, saya melakukan Ya kasih nak. Ya silakan. Kan dalam pelaksanaannya kan Bu, VOC Ya. melakukan divide et impera, Ya. yaitu melakukan adu domba antara kerajaan. Ia memasuki kerajaan untuk Ya. melakukan politik di dalamnya Ya. kan Bu. Apa saja kerajaan yang menjadi korban atas kebijakan itu, dan apa dampak bahayanya yang sampai merusak struktur dari kerajaan tersebut? Bagus. Siapa yang bisa jawab? Kerajaan mana saja kan salah satu cara VOC untuk menguasai Indonesia dengan melaksanakan politik divide et impera. Kira-kira kerajaan apa saja? Kerajaan apa saja? Tunggu, kerajaan apa saja yang tanya? Ternate, Tidore, 1, 2, apa lagi? Kerajaan apa lagi? Kerajaan Banten. Apa lagi? Kerajaan apa lagi? Hah? Kerajaan apa lagi? Mataram masuk enggak? Mataram Hindu atau Mataram Islam? Mataram Islam. Kira-kira dampaknya apa? Dampaknya apa kira-kira? Dampak dari divide et impera tuh? Ya iya dong. Dampaknya dengan adanya divide et impera di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia tuh apa dampaknya bagi? Di tangan, silakan. Kurangnya bersatu Nusantara, bagus. Apa lagi? Terpecahnya hubungan dalam kerajaan. Yang jelas apa Nanda? Banyaknya runtuhnya kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Oke, masih ada pertanyaan? Kita ambil kesimpulan sekarang. Ada lagi pertanyaan enggak? Pas semua? Pas, oke. Sekarang kita ambil kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang VOC. Apa yang pertama kita bahas dulu tentang VOC?
Satu. Satu tujuan didirikan VOC. Dua, apa lagi tuh yang saya ketemu bersimpulan? Dua. Oktroy. Apa tuh oktroy Nanda? Agus, yang ketiga. Kebijakan VOC. Di mana? Di Maluku. Yang keempat. Kebijakan VOC di Nusantara. Jadi kebijakan ini ada dua Nanda. Ada khusus Maluku, ada secara umum. Sekarang mau coba tanyaan, kenapa kok Maluku tuh khusus sih? Kenapa? Kembali ke motivasi. Apa? Tujuannya ke Maluku apa Nanda? Mencari rempah-rempah. Untuk mencapai tujuan tentu punya pas, bagus. Kelima. Apa lagi kira? Pembubaran VOC. Nah, sekarang kita tengok satu persatu. Selain kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 harus jawab. Tujuan didirikan VOC berapa buah? Jawabnya dulu, berapa buahnya dulu. Tunjuk tangan kalau siapa yang dapat. Berapa buah? Tengok Nanda, berapa buahnya dulu? 4. 4 atau 5? 4 atau 5? 4. Siapa yang 4? Terus. Siapa? Ada 4, coba 1. Siapa yang bisa? Selain kelompok yang penyaji, 1. Menghindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang dalam kurung kongsi-kongsi dagang belanja. Menghindari persaingan yang tidak sehat. 2. Siapa yang bisa di tangan? 2. Monopoli perdagangan. 2 baru. 2 orang lagi siapa? Silakan. Memperkuat posisi Belanda dalam persaingan serikat dagang. Memperkuat posisi Belanda untuk menghadapi kongsi dagang lain. Terakhir nomor 4. Silakan. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan penduduk Spanyol. Membantu pemerintah Belanda dalam melawan pemerintah Spanyol. Jadi berapa buah? 4. Sekarang hak oktroy. Tunjuk tangan. Jumlahnya berapa buah oktroy? Suara. Berapa? Nah, 1. Mencetak uang. 2. Monopoli pedagang, bagus. 3. Pungut pajak. 4. Memilih angkatan pedagang. 5. Mencetak uang sendiri. Mencetak 6. Menjalankan pemerintah sendiri. 7. Menjadi wakil pemerintah Belanda di Menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia. Habis? Hanya itu? Satu lagi siapa? Mengadakan perjanjian mengumumkan perang dengan negara lain. Perjanjian. Mantap ya. Perjanjian dan perang atau damai dengan negara lain. Bagus. Ini berapa buah? 8. Sekarang kebijakan VOC di Maluku. Yang ibu tanya berapa buahnya dulu? Silakan. 3. 1 siapa? 1. Apa itu? pelayarannya dilakukan oleh Belanda. Ya, jelas nggak? Hongi Takdan atau pelayaran Hongi apa itu? Pelayaran Hongi. Tunggu yang petunjuk. Pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah kepada yang lainnya, Bu. Tunggu sayang, tunggu. Pelayaran pantai dalam rangka apa? Untuk menjaga agar para pedagang rempah-rempah tidak menjual dagangnya pada negara lain, Bu. Supaya pedagang Maluku tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Sekarang kita bawa kekinian. Masih adakah yang seperti itu? Masih adakah pelayan Hongi itu masih ada nak? Masih. Siapa yang melaksanakan pelayan Hongi? Angkatan laut. Untuk apa? Menjaga keamanan, Bu. Menjaga keamanan. Mantap. Menjaga keamanan ya, menjaga keamanan negara Indonesia. Masih menjaga perdagangan gelap enggak?
Masih ada nggak seperti itu? Masih. Apa lagi yang kemarin? Yang waktu Menteri Susi Puji Susti apa yang lakukannya? Apa yang lakukannya? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menjaga apa? Supaya apa? Menjaga laut dari apa? Cuci tangan. Mengambil sumber daya alam. Di pantai apa sumber daya alam kita? Berarti ongi tokten zaman sekarang masih ada, Bu. Yang kedua. Satu-satu, dua. Itu ya? Oh iya. Apa tadi ekstirpasi? Sekarang masih ada seperti itu? Tidak ada. Yang ketiga apa? Suara. Ketiga. Asli bumi loh Nanda. Sekarang saya tanya, kenapa kok harus asli bumi? Memang ada uang waktu itu? Tidak ada uang. Kenapa kok asli bumi? Ada mata uang. Jadi mata uang tuh waktu itu siapa yang pegang mata uang? Udah ada, cuman hanya dipegang oleh para pedagang. Yang pertama. Sekarang kok asli bumi? Kembali ke motivasi. Karena dia bukan butuh uang, tapi butuh butuh rempah-rempah itu, makanya sebuminya bentuk rempah-rempah. Sekarang saya tanya, masih ada hal seperti itu sekarang? Hasil pajak dengan hasil bumi. Pakai apa? Pas. Oke, sekarang itu kebijakan VOC di mana? Maluku. Sekarang di mana? Nusantara. Katanya dulu berapa buah? Jawabnya berapa buah dong? 6. Siap-siap. Siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan satu-satu. Yang belum. Ya, silakan. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Contohnya kopi di daerah Priangan. Bagus. Satu baru. Yang kedua yang belum. Menyingkirkan pedagang lain. Nah, pedagang lain itu pedagang yang mana saja? Jawa, pedagang apa lagi? Melayu, apa lagi? Arab, apa lagi? Tiongkok. Maksudnya untuk apa? Nah, supaya monopolinya tercapai. 2, 3. Satu-satu. Yang belum. Yang belum Nanda, yang belum. Siapa yang belum? Nih, belum. Tunggu nak, belum. 3. Mewajibkan kerajaan-kerajaan telah terikat perjanjian yang VOC mengikat untuk memberikan upeti tahun. Mewajibkan raja-raja membayar upeti. 3 baru 4. Yang belum Nanda, yang belum. Silakan. Menentukan luas area penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman dan luas area. 4 baru, 5. Cepat sayang. 5. Ya silakan. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain. Udah, 5 udah. Menyingkir pedagang yang belum. Ya silakan. Tunggu nak, tunggu. Memperlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat. Memperlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat. 5 baru 6. Yang belum. Silakan. Udah. Yang keenam apa? Suara sayang. Suara. Ekstirpasi udah tadi? Udah ya, yang di Maluku ekstirpasi ada, yang Nusantara juga ada ekstirpasi. Maksudnya apa Nanda? Kalau ekstirpasi Maluku khusus rempah-rempah. Kalau daerah lain ada tanaman-tanaman lain. Pas. Ini berapa buah Nanda? Ada 6. Sekarang apa lagi yang terakhir? Pembubaran. Berapa buah dulu? Yang belum. Berapa buahnya dulu? Ada 2, 1. Enggak, ada 2. Ada yang belum. Ada eksternal, ada internal. Nah, internal berapa buah? Suara. Berapa? 7. 1.
Korupsi. Suara. 1, korupsi 2. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan dan rempah-rempah. Ikut serta perdagangan rempah untuk kepentingan pribadi. 3. Yang belakang. 3. Perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap. Lanjut 4. Ya. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang, Bu. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang dari negara lain. Siapa saja itu negaranya? Inggris dan Prancis. Inggris kongsi dagangnya apa namanya? EIC. Kalaunya Prancis punyanya apa? Compact des Indes. Apa? Compact des Indes. Berapa aduh? 3, Bu. 3 tadi baru, Bu. 4 udah, 5 lagi. 5 so. Iya, perang yang cukup tinggi Nanda. Nanti minggu satu lagi kita akan belajar perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC. Butuh biaya besar? Butuh. Itu juga ditanggung oleh kongsi dagang VOC. Yang terakhir. Yang belum. Utangnya apa? Utang yang menumpuk kenapa? Kalau pemasukan kecil ke pemasukan besar hasilnya minus atau banyak utang. Itu yang internal, yang eksternal siapa saja? Yang belum. Siapa yang belum? Yang eksternal, perubahan apa? Eksternal. Siapa yang eksternal? Gak ada yang bisa? Eksternal? Perubahan apa itu? Gak ada yang dapat? Gak ada yang bisa? Ada yang eksternal, itu kan internal tadi tuh. Yang dari dalam tubuh VOC. Sekarang yang dari luar, perubahan apa yang terjadi? Yang di luar? Ya, silakan. Belanda bukan, kurang pas. Yang lain? Perubahan politik, Bu. Tuh dia, perubahan politik di mana? Perubahan politik di mana? Di Eropa. Apa kejadiannya Nanda? Revolusi Prancis membawa perang ini ke negara Belanda. Apa buktinya? Belanda dikuasai oleh Prancis. Kalau Belanda dikuasai Prancis, daerah jajahnya juga dikuasai oleh Prancis. Hebat. Sampai sana. Ada pertanyaan tentang ini? Ya? Ada pertanyaan Anda? Belanda maksudnya di sini mana? VOC kah atau pemerintahan Belanda? Pemerintahan Belanda tahun berapa? Kenapa mereka bisa jadi sampai terjadi hutang? Kenapa kok bisa hutang VOC itu? Berarti tidak bisa berdiri sendiri dong. Siapa yang bisa jawab? Yang VOC itu hutang sama siapa? Nah, saya akan tahu VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. Jadi ini perusahaan, bukan kemandirian. Kalau perusahaan itu berarti modalnya diinput dari siapa? Pemegang bukan. Pemegang saham. Coba Anda bayangkan, 1602 mereka sudah memikirkan untuk bagi saham. Siapa yang punya saham berarti banyak. Semakin banyak kita punya saham, semakin banyak keuntungan. Nah, ini kan saudagar mana saja atau pengusaha mana saja yang masuk dalam VOC, mulai dari Belanda, Inggris, Belgia, bahkan tuh kalian pemilik modal terbesar VOC itulah orang Belgia. Jadi itu makanya VOC itu bukan organisasi atau perusahaan multinasional pertama di dunia. Jadi bukan mandiri dia, karena dia bentuk perusahaan. Sama dengan sekarang, ada perusahaan itu sekarang yang seperti VOC banyak. Contoh Sampurna kan juga saham. Mana tahu di sini ada miliuner contohnya. Amin lah. Punya duit besok beli deh saham Sampurna. Aku tidak punya saham Sampurna. Berarti kita punya saham. Apa yang kita harapkan? Keuntungan. Itu yang diinginkan oleh VOC. Tas, ada lagi? Tentang VOC? Selesai menyimpulkan? Nah, sekarang minggu besok. VOC selesai kan materinya? Selesai. Minggu besok apa materi kita?
Nah, yang kedua yaitu Herman pada masa pemerintahan Herman kelompok berapa? 2. Dengan materi yang berbeda. Nah, sekarang duduk tempat masing-masing. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Duduk di bangku masing-masing, keluarkan kertas 2 lembar, kata UH. Cukup 3 soal. Coba sayang, duduk di bangku masing-masing. Seperti biasa. Memang 3 nak. Rasanya VOC udah puas? Masih ada nggak VOC diminum? Masih ada nggak kalian bingung tentang VOC? Agak jarak sedikit nak, sedikit aja. Kok sedikit aja sedikit. Agak jarak, Anda. Saya bisa lewat sini, saya bisa lewat. Nah nih. Sedikit. Yuk kita UH sedikit ya. Nih. Ibunya kurus nih, saya lewat nih. Nah. Oke. Coba jaraknya nak, jaraknya bisa saya lewat. Nih, kan saya kurus, bisa lewat. Nih, sedikit lagi. Nah. Nih, orang kurus bisa lewat kan? Bisa lewat. Sedikit lagi. Oke, pas. Nih geser lagi sedikit. Pokoknya bisa lewat. Nah, tuh batasnya ya. Udah pas? Yang ada di atas meja cuman kertas saja dengan pena. Kalau buku yang berhubungan dengan sejarah, simpan. Al-Quran boleh. Pokoknya selain buku sejarah. Simpan bukunya, yang ada hanya kertas dan pena. Oke. Tulis nama, kelas, hari, tanggal. Tulis nama, kelas, hari, tanggal. Siap? Nah, sekarang Ibu bacakan soal semua atau satu persatu? Oke, 1. Ya, bikin soal. Jelaskan 3 tujuan dibentuknya VOC. 3 tujuan didirikannya VOC. 2 menit bisa ya? 1 menit, 3 menit. Ya, 2 menit.
Tuliskan 5 hak oktroy VOC. Tuliskan 5 hak oktroy VOC. Apa tuh hak oktroy? Tuliskan 2 kebijakan VOC di Maluku. Tuliskan 2 kebijakan VOC di Maluku.
Tuliskan satu kebijakan VOC di Nusantara. Tuliskan satu kebijakan VOC di Nusantara. Pas. Terakhir, nomor 5. Tuliskan 4 penyebab runtuhnya VOC. Tuliskan 4 penyebab runtuhnya VOC atau mundurnya VOC. Dah. Ada lagi dah? Dah siap? Ya. Ya, lupa. Hebat-hebat ya. Nah, masih ada yang belum ngumpul. Dah, susun lagi bangku seperti biasa. Susun bangku seperti biasa, duduk seperti biasa. Nah, ada kumpul semua? Nah. Jadi setelah UH ini kita periksa, besok saya kasih tahu berapa nilainya. Nah, sekarang mau tahu minggu besok apa materi kita? Masa pemerintahan Herman William Dandes. Nah, oke, besok kelompok 2 akan tampil. Pas, ada pertanyaan lagi Nanda? Ada lagi pertanyaan? Enggak. Nah, oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.